Maaf Nona, tolong beli tagihannya, bukankah tadi pria itu yang membelinya? Pria itu baru saja pergi, dia bilang kamu yang minta. Dia dibeli olehmu sendiri. Berapa harganya? Total konsumsi kamu kali ini adalah 3.898 yuan. Hei, seafood ini enak. Ya, ruang privat sudah dipesan. Hei, oke. Silakan datang. Saya belum selesai makan. Beli nanti. Halo Tuan Xiao, itu saya Shen Hua. Ya, ingatan yang bagus untukmu, Tuan Wang. Ya, itu dia. Saya Shen Hua. Kakak Zhou itu saya. Untuk Shen Hua, saya tiba-tiba ada sedikit masalah. Saya lupa dompet. Oke, kamu sibuk? Tidak apa-apa. Saya di luar negeri lagi. Oke, hei. Wow. Tidak bisa mengandalkan siapapun. Hei, itu kamu? Tuan Xiang. Wow, sangat kaya. Kamu yang membeli? Benar. Saya mengundang seorang guru yang memperkenalkan saya untuk bekerja makan malam. Kemudian dia pergi sementara. Kalau begitu kamu bisa menggunakannya perlahan. Dan seterusnya. Itu. Ada masalah dengan kartu kredit saya. Oh, oke pelayan. Halo Tuan Xiao. Saya akan ambil yang ini. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Yah, kamu makan. Saya ada tamu di dalam. Saya tidak bersama lagi. Oke, kamu kerja dulu. Pelayan? Bungtus. Hei, apakah kamu menghabiskan banyak uang hari ini? Sama-sama. Seharusnya begitu, hahaha. Tuan Xiang. Siang Song. Mau kita pergi dulu? Hei, Okok. Dah. Terima kasih, ayo pergi. Dadah. Ya, oke. Kamu belum pergi juga? Ya, aku sengaja menunggumu di sini. Namaku Shen Hua. Kamu keberatan? Namaku Xiang Fei. Bisakah kamu selalu meninggalkan nomor teleponmu? Jangan salah paham. Kamu membantuku hari ini. Aku ingin mengajakmu makan lain kali. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Ya, oke. Dah. Hei. Dia kembali. Hei, kamu punya baju yang mau dicuci? Bawa ke sini, aku akan mencucinya bersama. Kamu mencuci dengan apa? Sabun ini untuk mencuci muka. Maaf, aku tidak tahu. Permisi, aku benar-benar tidak tahu kamu menggunakan itu untuk mencuci. Muka kita semua mencuci baju dengan sabun. Bagaimana kamu mencuci muka dengan itu? Hei, biar aku kasih tahu. Dan sabun itu sangat basah. Biar aku rekomendasikan pembersih wajah untukmu. Jangan rekomendasikan pembersih wajah ini padaku. Pembersih wajah hari ini. Esok sebotol krim peremajaan kulit. Pada akhirnya apakah kamu takut ingin merekomendasikan yang besar padaku? Kamu bilang, mengapa kamu harus mengambil keluarga kami? Aku terus menariknya ke jalanmu. Ini untuk membuktikan bahwa kamu benar? Maksud kamu apa? Maksud aku apa? Sepanjang hari, cuma ngambil barang-barang. Tahukah kamu Xiao Yu dibunuh oleh kamu? Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Bibi bertengkar dengan paman. Hanya karena kamu. Muncul ide buruk itu untuk melihat daftar telepon. Kenapa kamu begitu jahat? Aku cuma ngomong begitu aja. Gimana aku tahu Bibi beneran bakal ngecek? Bibiku? Jujur. Dia sangat percaya sama kamu. Tapi kamu gimana? Penuh omong kosong. Dia juga membodohinya untuk membeli begitu banyak kosmetik. Kamu bilang tinggal di rumah kami gratis. Dia begitu baik padamu. Bagaimana kamu masih bisa menggoda dia? Aku nggak punya, kamu nggak punya. Berani atau enggak? Aku malu sama kamu. Wei Shanshan, aku kasih tahu. Sama sekali bukan seperti yang kamu pikir. Bibi cuma bisa dapat diskon 20% untuk kosmetik yang dibelinya. Aku kasih diskon 30% secara diam-diam. Selisih harganya harus aku yang nanggung. Dan kamu tahu apa? Hei, kalau beneran kayak yang kamu bilang sendiri. Ya rawat bibiku, aku kembalikan semua make-upnya yang belum dipakai. Lalu kembalikan uangnya. Kalau enggak aku bakal anggap kamu jahat. Aku apa? Kosmetik nggak bisa dikembalikan kan? Aku tahu kamu bakal bilang begitu.
Hei, aku Shenhua. Maksud kamu berdiri? Hahazi. Hei. Sederhana dan dermawan. Iya mama otomatis. Bagaimana dengan melukis? Melukis? Apa aku akan mengembalikannya? Apakah dia membeli hadiah? Apa yang salah dengan itu? Apa ini? Dia tidak memberitahumu. Dia ada urusan. Dia sudah kembali ke Guangzhou. Cepat haha. Itu tidak mungkin. Dia membohongimu. Bisakah dia tidak memberitahuku kapan dia kembali ke Guangzhou? Bukan karena dia terburu-buru. Itu. Aku bertengkar dengan Shenhua. Lalu dia pergi. UPS apa itu namanya bertengkar? Bukan karena dia tidak. Apa yang kalian perdebatkan? Aku hanya ingin mengatakan kebiasaan buruknya. Tapi semakin dia mengatakannya semakin marah dia. Lalu dia membuang 2.000 yuan dan pergi. Mengapa kamu masih membuang 2.000 yuan? Aku pikir dia mungkin mencoba menghabiskan uang itu untuk make up itu. Kembalikan ke tante. Bukan dia benar-benar mungkin dalam masalah. Di sana di rumah. Aku akan pergi mencari mereka. Hei Ker, kamu mau mencari siapa? Mereka semua di pesawat. Semua pergi, semua terbang. Bagaimana dengan tante? Coba lihat. Jangan terlalu pelit. Para penumpang yang terhormat. Jam 3.40 kereta 591 menuju Beijing. Halo dunia. Kamu di mana? Aku di bandara. Tiketnya sudah dibeli. Mengapa kamu pergi tanpa pamit? Aku ada urusan mendadak. Harus kembali ke Guangzhou. Jadi kapan kamu akan kembali? Belum tahu. Hubungi aku nanti. Kamu dengarkan aku. Tolong kembalikan tiketnya dengan cepat. Ibuku mulut pedas hati lembut. Apa yang kamu perdebatkan dengannya? Aku sudah lama bermasalah di rumahmu. Saya juga sangat malu. Ini bukan masalah bibiku. Itu keputusan saya. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang salah dengan saya? Kalau kamu bilang begitu lagi saya akan marah sama kamu. Xiao ke saya juga bukan teman yang baik. Kamu dengar saya. Kamu diam di situ saja. Jangan bergerak, saya akan segera ke sana. Bandara Shifu. Halo Azusa, saya di bandara. Kamu di mana? Saya sudah di pesawat. Jangan cari saya. Kami akan menghubungi kamu setelah saya stabil di Guangzhou. Halo. Hei halo, tolong tanya apakah pesawat ke Guangzhou sudah berangkat? Non, dari siang hari ini. Guangzhou ada badai tropis. Badai? Semua penerbangan ke Guangzhou dibatalkan. Tidak ada pesawat ke Guangzhou hari ini dan besok. Terima kasih. Hei halo teman. Hei, halo. Permisi, berapa biaya ke warp di Guangzhou? Lebih dari 700. Oh itu. Bagaimana dengan yang termurah? Yang termurah adalah mobil hijau. 3 atau 400 semalam. Terima kasih, tidak apa-apa. Halo. Saya Xiao Ke. Ada sesuatu yang terjadi pada saya. Bisakah kamu bantu saya? Oke, saya akan segera ke sana. Anggur merah. Datang lagi. Hei, begitu mendesak. Apa yang kamu cari saya untuk? Seorang teman saya di Guangzhou dulu tinggal di rumah kita. Setelah itu dia tiba-tiba menelpon saya dan bilang dia sudah kembali ke Guangzhou. Tidak bisa menemukan siapapun. Saya mendengar bel ini di suara lingkungannya. Suara jam. Saya pikir seharusnya di sini. Kenapa tidak kamu cari bersama saya? Hei, ada suara lonceng ini di Beijing.
Bukan stasiun kereta Beijing. Gedung Sidan Jiangwo juga ada suara lonceng ini. Bukan waktu itu kembali ke Guangzhou selain pesawat, ada juga kereta. Selain itu tidak ada jam seperti ini di bandara. Apa katamu gadis? Tidak, kenapa kamu tidak menghubunginya? Tidak ada yang menjawab. Masalahnya adalah saya tidak bisa menghubungi. Tidak ada yang menjemput kami. Di mana saya bisa menemukan tempat ini? Bukankah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami? Kamu juga harus memancingnya. Periksa bagian demi bagian. Cari bagian demi bagian. Aku beritahu kamu, Hei. Kereta ke Guangzhou pada saat ini sudah meninggalkan stasiun. Harus besok. Kemana dia bisa pergi? Kemana pergi? Ada banyak tempat untuk pergi. Biar aku beritahu sesuatu. Hotel kecil dekat sini. Butuh ratusan. Ini tempat yang sangat rumit untuk semua orang. Campuran ikan dan naga. Bisakah kamu diam? Itu tidak akan berhasil, panggil polisi. Jangan tinggalkan di sana untuk menangkap orang buta. Aku akan memberimu trik. Tahukah kamu bahwa ponsel sekarang memiliki fungsi penentuan posisi? Pergi ke sana. Aku akan memberitahumu perlahan. Di dekat Guo Mao. Aduh, jangkauan pesawat ini semakin menyempit. Ya, tapi area 3 dimensi bertambah. Guo Mao fase 3 saja memiliki lebih dari 80 lantai. Kita harus mencarinya lapis demi lapis. Ini harus ditemukan pagi hari setelah besok. Aku agak tahu di mana dia berada, di mana dia. Ada beberapa bar mewah di sini. Seharusnya di sini. Tidak, tunggu sebentar. Bar mewah. Bukankah kamu bilang dia tidak punya uang? Bagaimana kamu masih bisa pergi ke bar mewah? Oh sayang. Kamu tidak bisa menemukan temanmu sendiri. Aku pergi dari Beijing ke Guangzhou untuk kuliah, mabuk pesawat dan muntah sepanjang jalan. Kebetulan Shen Hua ada di pesawat itu. Sering tertipu, tidak seperti penampilannya. Bukankah ada pepatah Yoyu memukul penutup kuning? Belum pernah dengar. Kamu pikir itu bohong? Orang itu mungkin saling mencintai. Hanya pertemuan yang baik dan perpisahan yang baik. Dia benar-benar bukan tipe orang seperti itu. Kenapa tidak? Kabur dari rumah. Ini digulung agar mudah digulung ke bar street. Lalu tipe gadis seperti apa menurutmu temanmu itu? Itu namanya melepaskan, oke. Ada pelepasan seperti itu. Dia tidak vulgar seperti yang kamu pikirkan. Jangan salah paham. Aku tidak bilang dia vulgar. Aku pikir aku bisa mengerti dia dengan baik. Sebenarnya, setiap orang ingin menemukan hubungan yang menjadi milik mereka. Uang ini adalah fitur khusus dalam hubungan. Hei, Hei, kamu sedang apa? siapa kamu? Bukan kamu siapa? Bukan kamu siapa? Kenapa kamu begitu menyebalkan? Kamu sedang apa? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Aku temannya. Kamu tahu apa? Bukan siapa dia. Kamu bilang siapa dia. Kamu kenal dia? Kalau tidak bisa bilang lagi, aku akan panggil polisi. Kamu kenal dia. Kamu tahu. Kamu adalah temanku.
Mabuk dan gila ya? Kamu mabuk kan? Kenapa kamu gila di sini? Yakin aku harus panggil polisi? Jangan lakukan itu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Pergi. Mabuk di sini. Bukan siapa kamu. Siapa kamu? Jangan lihat, jangan percaya atau tidak aku akan Aduh, panggil polisi. pelan-pelan. Cukup garang, kamu pernah latihan sebelumnya? Kamu tidak lihat pria itu? Menyebalkan sekali. Apakah temanmu cukup baik? Bukankah ini hanya membohongi diri sendiri? Bukankah dia minum terlalu banyak? Aku pasti akan ngobrol baik-baik dengannya besok saat dia bangun. Kamu tidak bisa melihatnya, kamu masih gadis yang jujur. Itu dia, adikku bisa dibully oleh orang lain. Oh benar, aku lupa bertanya padamu. Bagaimana kamu bisa masuk ke Guangzhou? Bukankah kamu ingin bersamanya saat itu? Dia anak IPA. Jadi aku juga ikut IPA. Alhasil mereka diterima di Universitas Tsinghua. Aku ketinggalan lebih dari 20 poin dalam ujian dan pergi ke Guangzhou. Penulis bersama adalah ujian mandiri yang terpisah 1 atau 2 tempat. Bukankah dia masih muda saat itu? Hanya ingin bersama, makan bersama, makan malam bersama. Aku ingin semuanya bersama. Kamu ini salah. Perkiraan kemampuannya. Aku bertengkar beberapa kali dengan ibuku tentang ini. Ya ampun, apa yang aku pikirkan? Jika aku ingin masuk IPA, kurasa aku akan tinggal di Beijing. Jika begitu, kamu tidak akan terpisah darinya. Ya. Pelan-pelan, aduh. Cium pelan-pelan. Pelan-pelan, Bu. Cepat datang. Tolong aku. Aduh, UPS. Oh, halo tante. Ini anak temanku. Kecil bisa kecil. Tante, kita pergi dulu. Aku tidak akan naik denganmu. Jangan naik ke sana. Hei, apa yang kamu lakukan? Uang untuk taksi. Tidak. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Ge. UPS, hei. Minum. Tidak menjawab teleponmu. Tekanan darahku tinggi. Oke, Bu UPS. Aduh, aku akan ambil baskom. Kamu baik-baik saja, Bu? Jangan bahas ini lagi. Tidak ada yang serius terjadi. Tidur di bantal. Oh, sayang. Ibu Keer bilang itu salah paham. Tahu. Aku tidak membiarkan orang itu. Aku tahu. Huo-er. Dia sangat sensitif. Kamu harus hati-hati. Apakah kita semua harus bertanggung jawab atas sesuatu yang sangat besar? Benar. Baskom datang. Bagaimana kalau ini? Bawakan aku baskom. Ya, pelan-pelan. Oke, kalian berdua tidur. Aku melihatnya. Jangan lihat dia sudah tidur. Silakan. Letakkan baskom itu di sebelahmu. Handuk di samping tempat tidur mana? Kamu mau muntah sendiri. Aduh, UPS. Hei. Tidur. Aku akan lihat. Aku akan lihat jika ada yang salah sebentar lagi aku juga akan tidur. Kenapa kamu tidak kembali ke kamarmu dengan Keer dan aku akan merawatnya? Aku akan tidur sebentar lagi. Pergi. Biarkan ibuku tinggal. Pergi. Bu, tidak kamu panggil aku ibu. Hei, aku tahu. Xiao Keer aku. UPS bangun. Ya ampun. Ya Tuhan. Kenapa aku tidur di sini? Kamu mabuk dan bahkan tidak menyadarinya. Oh, tante harus bilang sesuatu padamu. Bisa-bisanya kamu minum seperti ini. Apa yang tidak bisa kamu pikirkan? Kamu tinggal di sini. Kamu lihat paman dan aku masih ada masalah. Selain itu kita banyak. Wajar kalau kamu punya sedikit konflik. Anak ini sangat tidak terkendali. Gimana kalau kamu bilang kamu mabuk? Kamu gadis muda. Gimana kalau kamu ketemu orang jahat di luar? Kamu minum terlalu banyak. Gimana kalau kamu nabrak mobil di jalan atau gimana? Aku kasih tahu sesuatu. Tanggung jawabku kalau kamu tinggal di sini. Tidak boleh seperti ini lagi di masa depan. Kamu tahu tidak? Tante? Aku tidak muntah kemarin kan? Aku membereskannya sampai tengah malam. Oh, baunya.
Maaf sudah merepotkanmu lagi. Shenhua. Kamu bilang kamu di sini. Kamu bilang kamu apa? Kencan buta kan? Kalau tidak bilang tante kamu tidak berani tanya. Banyak hari. Gimana pencarianmu? Ada hasilnya. Oh lupakan. Tidak sadar. Aku tidak mengerti. Kita bicara kalau ada waktu. Masih tidur. Kalau begitu bangun. Cuci muka aku pergi. Buatkanmu bubur. Oke terima kasih. Sembrono sekali. Tidak serius. Bunga. Ya Tuhan. Apalagi saat perutku kosong. Cepat makan bubur. MYTH aku dengar Xiao Ke bilang dia mengizinkanmu tinggal bersamanya. Kurasa begitu, lebih baik kamu pindah ke rumahku. Oke. Ini makanlah beberapa bakpao. Bakpao ini khusus dibeli oleh bibiku. Cobalah cepat. Dan sup penawar mabuk ini. Minumlah ini dulu. Maaf. Aku tidak menyangka 3 kata itu keluar dari mulutmu. Aku benar-benar minta maaf padamu. Setelah aku mendengar Xiao Ke mengatakannya kemarin, aku tahu aku salah paham padamu. Aku menarik kembali apa yang kukatakan padamu kemarin. Tolong maafkan aku. Sebenarnya aku sudah tidak marah lagi. Sungguh? MYTH? Ini 2.000 yuan dari bibiku dan 3.000 yuan dariku. Bibi bilang kamu tidak perlu khawatir mengembalikan uangnya padaku. Uang itu adalah gaji baruku. Kamu tinggal. Kamu butuh uang untuk keluarkan? Hei, jangan bilang tidak. Lagi pula aku juga punya pekerjaan tetap. Cepat ambil ini. Tunggu sampai kamu menemukan pekerjaan baru lalu kembalikan pada kami. Ini. Segelas jus jeruk. Terima kasih. Halo? Bisakah kamu meminjamkan koran ini padaku? Terima kasih. Apa itu? Bolehkah aku duduk sebentar? Terserah. Kamu mau minum apa? Aku yang traktir. Tidak, aku sedang menunggu seseorang. Hahaha. Perkenalkan dirimu. Aku seorang pelukis. Punya galeri dan studio sendiri. Kamu seorang seniman. Tidak. Ini hanya cara mencari nafkah dengan melukis. Kamu terlalu rendah hati. Di mataku semua yang mencipta adalah seniman. Haha. Kalau kamu bilang begitu, maka aku mengakuinya. Aku sudah lama memperhatikanmu. Kurasa kamu sangat spesial. Spesial.
Apakah tidak sesuai dengan estetika konvensional? Di mana? Lihat aku akan menjelaskannya padamu. Yang ini. Di mata kami para pelukis. Orang ini cantik. Itu perlu. Lalu apa? Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Temperamen luar biasa ini. Tidak setiap gadis cantik memilikinya. Kurasa kamu memilikinya. Oh, jadi aku ingin kamu menjadi modelku. Oke. 10 jam seminggu $500 per jam. Maka harganya bisa dinegosiasikan. Kalau kamu pikir itu oke. Baiklah, aku hanya akan membuat satu syarat kecil. Yaitu, selain menyelesaikan potret normal semacam ini, mungkin ada beberapa persyaratan untuk skala besar. Seberapa besar? Oke. Telanjang. Tidak ada seni. Kamu salah orang. Tidak kamu mengerti maksudku? Kurasa seorang gadis cantik. Tubuhnya adalah sumber daya terbesarnya. Benar? Dan kemudian itu tidak terlalu melelahkan. Bisakah kamu mengikuti tes? Terima kasih, aku tidak perlu memikirkannya. Wow! Halo, Tuan Xiang. Nona Shen? Apakah kamu sibuk hari ini? Bisakah aku membantumu? Aku hanya ingin mentraktirmu makan, terima kasih. Oke. Yo, kenapa kamu berdandan begitu cantik? Berkencan? Halo. Siapa? Aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Pergi potong. Santai saja. Ngomong-ngomong keren. UPS sepertinya guru akan memberimu hadiah hari ini. Hadiah apa yang kuberikan padamu? Posting panda merah, oke? Hehe. Katakan padaku di mana harus mempostingnya. Diposting di sini. Oke. Xiang Zong, kamu selalu muncul di beberapa momen penting dalam hidupku. Haha. Katakan saja. Ini seharusnya petualangan antara kita. Pertama kali aku tidak pernah merasa begitu malu. Membuatmu tertawa. Maaf tentang itu. Apa aku menakutimu? Tidak juga tidak sebenarnya. Kamu seorang pria terhormat. Membuatku tidak begitu malu. Hanya 2 kata terima kasih. Sama-sama. Aku dengar di telepon bahwa Nona Shen sedang tidak mood hari ini. Jadi tolong temani aku segera. Apa semuanya baik-baik saja? Aku merasa lebih baik tanpamu. APA, jika ada sesuatu katakan saja, jika itu membantu. Aku tidak punya sesuatu yang spesifik. Gadis-gadis seperti itu. Emosi buruk datang dan pergi dengan cepat. Hei, aku benar-benar baik-baik saja. Oh. Aku tidak tahu aku bisa sangat berguna bagimu. Sebenarnya aku punya banyak teman pria di sekitarku. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku pikir kamu tidak seperti mereka. Aku punya rasa percaya alami padamu. Aku benar-benar takut suatu hari aku akan bergantung padamu. Haha, kamu bisa bergantung pada siapa saja. Itu tidak baik. Maksudku buruk untukmu. Kenapa begitu? Bagaimana kamu tahu jika aku layak mendapatkan kepercayaanmu? Perasaan good saya mengatakan, kamu layak mendapatkan kepercayaan saya. Intuisi? Sangat tidak bisa diandalkan. Nona Shen, pria tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Pria seperti apa kamu? Halo. Manis saya lihat. Ayah dan ibu akan segera kembali. Sampai jumpa. Nona Shen. Saatnya saya pergi. Jika saya tidak kembali, putri saya pasti akan membuat masalah. Pelayan membayar. Saya yang akan membayarnya. Tidak. Bagaimana bisa saya membiarkan wanita membayar? Hello Tuan Xiang, tagihan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Nona Shen makan pelan-pelan. Saya duluan ya. Oh, jadi apakah kita akan bertemu lagi?
Siapa? Saya. Oh, tunggu sebentar. Yo. Berdandan begitu mewah untuk menyambut saya. Oh, menurutmu ini terlihat bagus? Oke. Ini sangat cantik, kamu membelinya sendiri. Berapa harga rok merek ini? Itu tidak murah. Yang ini juga harganya lebih dari 3.000. Itu terlalu mahal. Siapa yang mengirimnya? Salah satu orang tua murid saya. Sangat dermawan. Orang tua pria dan wanita? Saya akan pulang dulu. Hei, jujur saja. Orang tua pria, orang tua wanita. Yo, kamu diam-diam mencoba pakaian di luar? Saya akan pulang dulu. Kerah ini sangat keras. Hahaha. Bagaimana hasilnya? Hasil apa? Akhirnya kakak aku tidak menyukainya. Kalau tidak suka sama orang, kamu bisa cari kalau tidak ada kerjaan. Maaf Pak, tolong. Tanya Hei. Apa bahasa Mandarin dari kalimat ini? Oh, dia maksudnya. Industri film Cina menghadapi tantangan baru dari Amerika Serikat. Oh. Bahasa Inggrismu sangat bagus. Sebenarnya bahasa Inggrisku juga cukup bagus. Mendengar dan berbicara tidak buruk. Ketika aku menjadi pramugari, aku sering berkomunikasi dengan orang asing. Industri apa yang kamu geluti? Aku di industri film. Apa kamu sutradara? Ya, produser. Bagaimana produser? Lebih berkuasa daripada sutradara. Kalian semua berinvestasi di film. Pada dasarnya. Lalu ayah dan ibu menunggumu di sana. Oh, oke. Hei Nona, tolong tunggu. Bisakah kita saling mengenal? Dua cangkir kopi. Oke, ketuali. Yaitu aku. Oke. Siapa namamu? Nama belakangku Shen. Nona Shen. Oke. Silahkan menikmati. Oke, terima kasih. Nona Shen, belum ada yang memberitahumu. Betapa cantiknya kamu. Hahaha. Terima kasih. UPS, lihat kamu. Alice Madamo. Mata hidung. Terutama mulut. Sangat cantik. Semua ini digabungkan. Bisa dibilang sebuah karya seni yang indah. Ketuali telah memuji. Hahaha. Anakmu akan sangat-sangat cantik di masa depan. Kamu sedang memikirkan anak. Perlu. Hahaha. Kamu lihat di masa depan anak-anakmu akan memiliki gen yang cantik. Sangat pintar. Saya berencana membiarkan anak itu mewarisi bisnis keluarga saya. Itu pasti akan lebih baik dari biru dan lebih baik dari biru. Ketuali, kamu berpikir cukup jauh. Perlu, hahaha. Kamu maksud kami pintar. Pintar salju. Hahaha, hei. Ayo Nona Shen. Kamu buat harga. Harga apa? Oh, bukankah hadiah pertunangan itu sedikit terlalu cepat? Kita semua bisa. Kamu bisa memberikannya padaku. Nona Shen benar-benar baik hati. Oke, jadi biarkan saya jelaskan. Istri saya dan saya belum memiliki anak sejak kami menikah. Tapi sekarang teknologi sudah maju. IVF sangat nyaman. Hanya saja istri saya sudah tua. Kualitas telur rendah.
Tingkat keberhasilan IVF terlalu rendah. Saya lakukan. Nona Shen, bisakah kamu menjual saya anak yang hangat? Tidak ada anak. Tanpa kamu. Atau apakah istri saya melakukannya sendiri? Apa kamu gila? Gila kamu. Apa kamu masih ingin membeli? Bisakah kamu membelinya? Metamorfosis. Bagaimana bisa? Hahaha. Hei Xiaoke, apa kamu mencari Tuan Su? Tuan Su sudah pulang kerja. Saya pikir begitu. Barang ini masih harus dikembalikan. Barang yang sangat berharga. Akan menyakiti harga diri saya jika mengembalikannya dengan tergesa-gesa. Saya pikir begitu. Jika dia seorang ahli dalam cinta, sebenarnya tidak masalah jika kamu menerima barang ini. Kamu bisa menjaga jarak darinya. Kemudian tunggu minatnya secara alami bergeser. Kamu akan mengambil barang-barangmu. Apa itu transfer alami? Kenapa aku tidak suka mendengar itu? Sekarang benda ini harus dikembalikan dengan jelas kepadanya. Kemudian beritahu dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Kamu baru saja mengambil ini. Xiaoke juga tidak ada hubungannya dengannya. Ada APA. Apa yang akan terjadi padanya setelah menerima jam tangan ini? Wei Shanshan, kenapa pemikiranmu begitu ketinggalan zaman? Ya. Kamu lebih maju dari zamannya. Tapi aku pikir benda ini tidak bisa diambil gratis. Dan kamu tahu apa? Shanshan, aku pikir, aku benar-benar tidak bisa berbicara denganmu dalam frekuensi yang sama. Aku hanya member The Xiaoke. Aku juga tidak bisa berada dalam komentar yang sama denganmu. Xiaoke, kenapa kamu tidak melakukan ini? Berapa harga jam tangan ini online? Kemudian kita kembalikan uangnya. Kemudian kamu bisa menyimpan jam tanganmu. Aku cek 30.000 banyak. Jika aku tidak makan atau minum tahun ini, kurasa aku bisa membeli jam tangan ini. Deng Xiaoke, apa yang kamu bingungkan? Ini cukup bagus, pakai saja. Ini bagus. Kecil tidak bisa tinggal. Aku pikir kamu harus kenapa? Bukan karena kamu setuju. Siapa yang kamu ingin aku dengarkan? Aku bilang di sini aku. Maksimal kalau tidak. Xiaoke, terserah kamu untuk membuat keputusan sendiri. Hei, lalu bukankah aku tidak meminta apa-apa? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jangan biarkan aku tahu. Kamu bisa mendapatkannya kembali dengan produk. Kemudian kita jual jam tangan ini. Bagi uangnya dan kita bertiga pergi makan minum dan bersenang-senang. Apa yang kamu pikirkan? Ayo makan minum dan bersenang-senang. Dan aku masuk. Akhirnya akulah dalangnya. Aku kena tembak. Kalian berdua menghabiskan uang di luar. Indah bukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akan menimyomo. Kamu bisa memberikan uang ini ke Shenhua. Bisakah kita berhenti bicara kalau dia membantumu? Apa yang kita lakukan? Sangat remai, Bibi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang disembunyikan? Tidak. Apa kamu? Apa yang kamu lakukan saat aku datang tadi? Hei Bu, ini kamu. Apa? Apa? Tidak. Tidak ada apa-apa. Yang ini. Hahaha, aku akan tampar kamu. Aduh Bu, kamu mau bunuh aku. Tidak. Apa yang kalian bicarakan sampai ramai begitu? Biar aku dengar juga. Bu, bisa tidak ikut campur? 3 wanita dalam satu drama. Ada apa dengan kalian di sini? 4. Salah satu dari 4 itu penonton. Kalau begitu aku yang jadi penonton. Tidak, bagaimana dengan latihan kita? Tidak ada penonton. Tidak, biarkan Bu ramai dan Bu akan dengar, oke? Lanjutkan. Kalau begitu cepat katakan. Katanya mau jalan-jalan kemana? Ayo. Ayo. Kita akan segera kembali. Shiz mau kemana? Maksudmu apa?
Halo? Halo? Ini. Tidak, aku tidak memikirkannya. Oh iya? Sampai jumpa lagi. Aku tidak menyangka kamu akan menemukanku. Kamu benar-benar ingin menemukan seseorang. Tidak sulit. Kamu bilang kita ditakdirkan untuk bertemu. Aku pikir takdir kita. Ini bukan penerbangan singkat kan? Meskipun hatimu sangat menyentuhku. Tapi aku tetap mau mengeluh ke maskapai itu. Mengungkap informasi pelanggan sembarangan. Lalu menurutmu ini tidak apa-apa? Kenapa kamu bahkan tidak? Aku akan mengeluh bersama. Aku dengan senang hati menerima hukumanmu. Hahaha, oke. Untuk merayakan pertemuan kita, haruskah aku minum? Aku tidak keberatan. Haha. Pelayan. Terima kasih. Ini adalah anggur favoritku. Aku mengundangmu untuk mencicipinya bersama. Bagaimana rasanya? Sangat manis. Hahaha, ayo. Apa kamu tahu bagaimana aku menemukanmu? Izinkan aku memberitahumu sesuatu. Tahukah kamu? Ini sangat sederhana. Aku kenal seseorang di bandara, hahaha. Bagaimana mereka bisa membocorkan informasi orang? Terima kasih banyak hari ini. Rasanya seperti bertemu teman lama. Tapi aku tidak hanya ingin berteman denganmu. Kita bicarakan nanti. Aku tidak ingin merusak suasana di antara kita. Oke, aku dengarkan kamu. Aku akan kembali dulu. Oke. Selamat tinggal. Hei, tunggu sebentar, aku punya hadiah untukmu. Hei, pergi dan lihat dulu. Terima kasih. Kalau begitu sampai jumpa. Oke. Akhirnya wewangian ini tersedia. Aku harap mimpi malammu malam ini terasa enak. Ada $100.000 di kartu ini. Pergilah beli baju yang cocok dengan parfum ini. Aku akan menunggumu di bandara 2 hari lagi. Ayo pergi untuk menikmati 7 hari sinar matahari di Tahiti. Apa yang sedang kamu lakukan? Datang. Aduh, apa yang kamu lakukan dengan gembok ini? Tidak ada yang istimewa. Kenapa kamu terlihat jelek sekali? Tidak ada, kamu pergi saja. Nakal. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Apa yang salah dengan kata itu? Bilang saja kalau ada yang tidak menyenangkan. Ah, tidak ada, sudah hilang. Hahaha. Bilang saja.
Aku ingin kembali ke Guangzhou lusa. Kenapa kamu ingin kembali ke Guangzhou? Oke, banyak hal terjadi di sini akhir-akhir ini. Aku ingin kembali dan bertemu teman-teman nanti atau apa gitu. Teman-temanmu di Guangzhou, bukan itu kelompok klub malam. Apa yang bisa dilihat? Berusiamu sudah berapa masih main-main? Aku hanya ingin pergi keluar jalan-jalan. Pergi, aku akan menemanimu. Apa yang harus aku lakukan? Apakah meskipun tidak ada pergi ke luar negeri untuk liburan panjang tidak ada yang bisa dimainkan? Tapi di akhir pekan aku bisa menemanimu jalan-jalan sehari ke Huairou. Huairou tidak apa-apa. Ikan trout merah kastanye apa jagung bakar yang begitu menyenangkan. Oh tidak, Miun Camping, terserah kamu untuk memilih. Hahaha, berbagai rute. Sebenarnya aku hanya ingin sendirian. Bukan kamu yang cemberut. Dan kemudian kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi. Jangan buat aku cemas. Bagaimana aku bisa tidur? UPS, jangan cerewet. Apakah itu menjengkelkan? Seperti apa itu? Wanita yang cerewet itu menjengkelkan. Haha, apapun yang terjadi. Bagaimana dengan aku? Apa itu kata UPS? Hei, jangan bunuh diri di rumah kita. Bunuh diri kamu. Hahaha. Halo. Hei, ayo pergi. Apa kabar? Maaf, aku tidak bisa ikut denganmu. Kenapa begitu? Sudah lama aku mencoba meyakinkan diriku sendiri tapi aku tidak bisa. Ini parfum dan kartu ban yang kamu berikan padaku. Hei, Mimpiku tidak berbau seperti ini. Terima kasih. Selamat bersenang-senang dah. oke. Hei, Siapa-siapa? Yo, Tante? Yo. Apa yang terjadi dengan Shen Hua? Bukannya kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu ketinggalan pesawat? Tiba-tiba terpikir olehku bahwa beberapa hal belum selesai. Berikan koper itu padaku. Lucu sekali aku membawa ini. Pergi dan kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku bertemu seorang pria di pesawat. Aku tidak memberitahunya nomor telepon. Aku tidak tahu bagaimana dia menemukanku. Dan Aku hampir naik pesawat. lalu kenapa kembali? Hei. Aku bertanya-tanya apa yang aku inginkan. Aku ingin menemukan seorang pria. Dia mencintaiku dan aku juga mencintainya. Kami tidak bertengkar karena marah. Kamu tidak terbakar oleh tekanan hidup. Menghancurkan hubungan kami. Apa kamu tidak mengerti? Aku pikir ini adalah cinta. Tapi dengannya hanya 7 hari nafsu. Ini bukan yang aku inginkan. Maka kamu benar untuk kembali. Untungnya dia hanya memberiku 100.000. Kalau dia memberiku 1 juta. 10 juta aku tidak tahu. Dia memberimu 100.000 dolar. Bukankah itu memperlakukanmu sebagai seorang wanita? Dia bisa memberimu 100.000. Dia bisa memberi seseorang 100.000. Dia bisa memberi banyak orang 100.000. Apakah orang seperti itu bisa dipercaya? Lalu kalau 10 juta diberikan padamu, apa yang akan kamu lakukan? Itu saja. Kayaknya begitu. Kebahagiaan adalah hal yang paling penting. Kamu lihat apa yang aku butuhkan sekarang. Apa yang membuatku paling bahagia? Kurang uang bisa membuatku bahagia. Aku harus mencari orang kaya. Kalau tidak, aku tidak akan bahagia. Benarkan? Bagaimana jika menurutku perasaan lebih penting saat ini? Tidak masalah berapa banyak uang yang ingin dia berikan padaku. Uang belum tentu membawa kebahagiaan. Masih tergantung pada apa yang kamu inginkan. Waduh, oke.
Cerna dulu sedikit. Hehe. Lepaskan tasnya. Hei, kenapa kamu memukulku? Semuanya terserah kamu, kenapa bergantung padaku. Menari dengan baik. Oke, santai saja. Ayo, biar aku perkenalkan. Pria tampan itu adalah anak rekan kerjaku. Namamu Xiaoqin ya? Haha, halo, ini teman baik Ker. Namanya Shenhua, haha, dari luar kota. Tinggal bersamaku belakangan ini. Halo, Bagaimana kalau begini? Mari kita makan dulu. Makan sambil menang. oke. Oke, ayo. Haha. Ayo ambil sesuatu. Hai Tante, biar aku bantu. Tidak. Ah, Jadi kamu teman Xiao Ke ya? iya, Kamu dari mana? Guangzhou. Ya ampun, kamu bilang kamu mengeluarkan semua ingatan ini, lalu mencarinya lagi. Hahaha tua. MOPNO ITU. Hei, duduklah. Hahaha, hei. Bunga kecil bisa duduk. Ayo duduk di sebelah tante. Oh, apa yang kamu lakukan, Kinna? Oh, Lihat mata gadis cantik itu lurus. Hahaha. hei tante itu. Yah ayo. Aku akan melakukannya sendiri. Kamu cepit aku. Aku memberikanmu para pemilih. Kamu makan milikmu. Haha. Terima kasih. Ini enak. Apa yang terjadi dengan pekerjaan itu? Aku melihat dua yang tidak bisa diandalkan. Xiao Ke bilang tanda bulan saya dipengaruhi oleh Merkurius. Segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Omong kosong. Mencari pekerjaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kursi itu. Benar? Ini tahayul. Mau aku bilang, masih belum berusaha cukup keras. Tante, aku belum berusaha keras. Kamu lihat aku terbakar matahari. Apa ini? Aku tidak tahan dengan rasa sakit kecil ini. Ya, ini untuk belajar dari Qin. Ochin bukan orang biasa. Perusahaan besar seperti apa itu? Kamu bicara tentang tempat kerja. Bagaimana seorang gadis bisa mencari dan menghasilkan uang? Dan pekerjaan yang layak. Hai, itu mudah. Bukankah aku punya beberapa koneksi di sini? Apakah kamu punya cara? Ini bukan. Aku baru saja mendapat satu untuk keponakan temanku. Di 500 teratas. Ya Tuhan. Menyelamatkan lukisan. Biar aku memberitahumu sesuatu. Jika kamu membantu kami melukis dan mencari pekerjaan, tante itu harus sangat berterima kasih padamu. Tidak masalah, biar saya yang bayar. Ya ampun. Saya lupa supnya, haha, sup. Mr. Qin, bisakah Anda benar-benar membantu saya mencari pekerjaan? Kalau begitu saya harus berterima kasih banyak. Sebenarnya saya pikir seorang wanita. Wanita secantik Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Terlalu keras. Saya benar-benar tidak tahu apa yang bisa menghasilkan uang. Bukan kerja keras. Tentu saja ada. Asalkan Anda mau, Anda bisa memiliki kehidupan yang berbeda. Bukankah banyak gadis seperti ini sekarang? Berapa penghasilan Anda setiap hari bekerja? Bahkan jika Anda bisa menghasilkan $8,000 sebulan, pernahkah Anda mempertimbangkan kapan Anda bisa menabung cukup uang untuk membeli rumah di Beijing? Kapan Anda bisa melewatinya? Akar sejati di Beijing. Berdiri. Apa yang harus saya lakukan kemudian? Benarkah? Kami orang Beijing memiliki keuntungan besar. Ambil saya. Saya memiliki 2 rumah. Apakah Anda memiliki set besar? Saya siap untuk menyewakan. Ada juga set kecil. Tidak terlalu kecil. 100 meter persegi. Hei, Anda masih tinggal di rumah bibi Anda. Sementara iya. Ini tidak lama. Tidak enak rasanya di bawah pagar. Jika Anda suka, rumah saya untuk Anda. Pinjamkan Anda 1 kamar. Anda sangat dermawan. Hei, siapa saya? Adalah Thailand. Hal yang paling saya benci adalah ketika orang lain dalam kesulitan. Ini membuat saya melihat. Saya harus membantu. Ah, maaf. Saya tidak pernah menerima bantuan dari orang asing. Bagaimana saya bisa menjadi orang asing? Bukankah kita sudah saling mengenal? Ini Tante Tang datang. Hei Chai, jangan sampai tanganmu terbakar. Gak apa-apa. Sini, taruh di sana. Tante? Oh iya, mangkuk sup. Kalian berdua lanjutkan saja. Tolong tinggalkan nomor teleponmu. Nanti aku hubungi kamu.
Hahaha. Ayo, ayo. Menyajikan sayuran. Ayo tante, biar aku yang sajikan. Aku yang ambil. Oke, oke, oke. Ah, ini. Kasih ke tante dulu. Tante silakan minum dulu. Hei, lihat otakku. Pikirkan cewek cantik dulu. Hahaha. Ah. Aku kasih ke kamu. Ayo duduk di sana. Aku sendiri yang lakukan, aku sendiri yang lakukan. Aku datang dan kamu duduk di sana. Duduk di sana, duduk di sana. Oke, cukup tante. Cukup, terima kasih tante. Oh sayang, bagaimana kalau ini? Asin. Oke, coba semuanya. Bagus untuk dicoba dan diminum. Halo, Mama, kamu tadi kemana? Macet-macet. Kamu bisa cari jalan yang gak macet? Bagaimana bisa Beijing nggak macet? Ker, Mama tolong cepat ya. Kalau pulang terlambat, kamu akan terlalu terlambat. Kalau terlalu terlambat ya terlambat. Gak masalah besar. Hei, kenapa kamu gak ngerti? Kalau mau bilang gak bisa ketemu, jangan janji sama aku. Kamu janji tapi gak pulang. Susah banget sih buat aku. Dia sudah di sini lebih dari 2 jam. Aku sudah menunggu kamu apa? Babi kecap hari ini enak banget. Kalau kamu tidak kembali, kamu tidak bisa makan. Jangan makan, jangan makan. Lagi pula aku tidak lapar. Haha UPS. Haha sebentar lagi. Haha sebentar lagi. Haha hampir datang. Biar aku lihat. Gimana? Aku akan mencobanya. Apakah kurang? Enak-enak. Hei garam. Garamnya kayaknya kurang kuat. Benar juga. Aku akan ambil merica ya. Hei, kamu di rumah? Hei, benarkah? Aku bilang kamu dengar. Oke. Apakah kamu melihat Xiao King? Itu kencan butamu. Sampai jumpa, cari cara untuk menyingkirkannya. Kamu kirim pesan padaku begitu dia pergi. Aku akan pulang lagi. Apakah kamu dengar aku? Oke, tidak masalah. Oke, begitu saja. Hei Tweed. Oh, dia masuk dan menjawab telepon. Hahaha. Makan lebih banyak. Hei, Itu Tuan Qin. Apakah kamu baru saja bilang padaku tentang membiarkan aku tinggal di rumahmu? Awalnya aku agak malu. Tapi aku memikirkannya. Aku tidak bisa menolak kebaikanmu. benarkah? Dan aku tidak bisa memintanya. Aku sudah memutuskan. Aku akan segera mengemasi barang-barangku. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan bilang pada bibiku. Tidak tinggal di rumahnya lagi. Hei, jangan. Oh, cepat makan. UPS anak ini. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Tante. Di sisi kue. Ada hal mendesak. Aku lupa hari ini. Sekarang aku harus kembali dan menanganinya. Lihat itu. Tidak. Baiklah, itu sedang dalam perjalanan. Kembali. Tante, dengarkan aku. Kamu dengarkan aku. Aku pasti dalam beberapa hari. Aku akan mengundangmu dan Xiao ke untuk mengadakan pesta